1, 2, 3. Ready or not? Oh, hi, Mommy. Wanna play? Well, I am speaking to you. You put our son on medication, you think? I never want to see you again! He saw you too. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Kevin, istri Kevin bernama Beth, dan satu-satunya anak mereka bernama Josh. Keluarga mereka seperti kebanyakan keluarga pada umumnya, di mana Kevin sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Beth bertugas mengurus rumah, sementara Josh fokus pada pendidikannya. Setiap kali Josh akan berangkat sekolah, Beth akan menitipkan Josh pada teman Beth bernama Georgia, karena kebetulan Georgia juga memiliki anak bernama Daniel yang satu sekolah dengan Josh. Di sekolah, Josh kurang aktif sebagai murid dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Dia selalu saja menyendiri dan tak pernah bergaul dengan anak-anak yang lain. Tingkah lakunya ini membuat gurunya merasa prihatin pada Josh yang mengalami kesulitan bergaul dengan teman-temannya. Setiap kali pelajaran dimulai, Josh pasti selalu menggambar sesuatu di bukunya dan sama sekali tidak memperhatikan gurunya sewaktu menjelaskan materi. Bahkan setelah pulang sekolah, ketika Kevin dan Beth tengah menikmati momen bersama sambil menonton film, Beth secara kebetulan melihat Josh tengah bermain. Namun yang membuat Beth terkejut adalah melihat Josh yang berbicara sendirian, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan teman imajinasinya yang hanya bisa dilihat oleh Josh sendiri. Then we set them up. I think Josh has an imaginary friend. Meskipun begitu, Beth dan Kevin menganggap itu adalah hal yang wajar karena setiap anak kecil pasti memiliki teman imajinasi. Keesokan harinya setelah Josh berangkat sekolah, Beth menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya bernama Emma yang sedang sakit. Beth merasa iba melihat kondisi ibunya yang lemah setelah suaminya John meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Beth juga berusaha menghubungi adiknya yang bernama Jenna untuk datang menjenguk Emma, tetapi sayangnya Jenna berhalangan datang karena kesibukannya di tempat kerja. Saat merawat ibunya, Beth duduk di samping tempat tidur Emma dan ibunya mulai menceritakan mimpinya semalam. Emma bercerita bahwa di dalam mimpinya, ia melihat almarhum suaminya John sewaktu dia masih muda dan segar. Cerita itu membuat ibu Beth terlihat bersedih merindukan kehadiran suaminya yang telah tiada. Setelah mengurus Emma, Beth pun segera kembali ke rumah dan melangsungkan makan malam bersama dengan Kevin dan Josh. Kevin yang tahu Josh memiliki teman imajinasi, secara iseng bertanya pada Josh siapa nama dari teman imajinasinya. Josh pun mulai menulis pada selembar kertas dan terungkap nama dari teman imajinasi Josh adalah Z. Name. They wanna know your name. Z? Yep. Malam harinya ketika Josh ingin tidur, dia tak lupa mengucapkan selamat malam pada ayah, ibu dan boneka kesayangannya. Namun yang membuat Beth merasa aneh adalah ketika Josh meminta agar pintu kamarnya ditutup rapat dan mematikan semua penerangan di kamarnya, mengatakan bahwa Z lebih suka di tempat yang gelap. Padahal Josh sendiri pernah berkata pada Beth bahwa dia tidak suka dengan kegelapan. Kevin sudah meminta Beth untuk tidak khawatir dengan Josh karena seiring berjalannya waktu, Josh pasti akan melupakan teman imajinasinya tersebut. This creepy imaginary friend. Keesokan harinya, Beth terpaksa mengantar Josh ke sekolah karena Georgia tiba-tiba memberikan kabar bahwa ia tidak bisa mengantar Josh karena suatu alasan. Setelah mengantar Josh ke sekolah, Beth yang sedang membersihkan rumah secara tidak sengaja melihat sesuatu yang tampak seperti cahaya mata yang menatapnya dari dalam kegelapan. Dengan jantung berdebar, Beth mendekati sumber cahaya itu dan menemukan bahwa itu hanyalah mainannya dalam kegelapan terlihat seperti mata yang mengintai. Beberapa saat kemudian, Beth menerima panggilan telepon dari guru Josh yang meminta Beth untuk segera datang ke sekolah. Guru Josh dengan serius memberitahu Beth mengenai perilaku Josh yang semakin memburuk. Josh sering kali menggunakan bahasa kasar, sering bolos sekolah, meninggalkan kelas tanpa izin, menolak untuk mengikuti pelajaran, dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan, Josh nekat melukai temannya sendiri dengan cara memukulnya. Informasi ini membuat Beth seketika terkejut dan tidak menyangka bahwa Josh bisa melakukan hal sekejam itu. Dalam situasi yang serius ini, guru Josh terpaksa mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada Josh dalam bentuk skorsing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Josh serta memberikan waktu untuk merenungkan perbuatannya. Beth pun langsung memberikan kabar itu pada Kevin agar dia mendengar secara langsung beberapa pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh Josh akhir-akhir ini.
Setelah mendengar penjelasan dari Beth, Kevin dan Beth pun sepakat mengunjungi seorang dokter yang mereka kenal sejak lama bernama Dr. Seeger untuk meminta bantuan dan saran mengenai kondisi Josh. Ketika mereka tiba di tempat Dr. Seeger, ia dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa fenomena memiliki teman imajinasi pada anak-anak bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti kebosanan dan rasa kesepian. Anak yang merasa kesepian atau bosan akan menciptakan sosok teman imajinasinya yang seolah-olah menemani mereka bermain. Dr. Seeger menganjurkan kepada Kevin dan Beth agar lebih sering berinteraksi dan bermain bersama Josh sebagai upaya untuk mengalihkan perhatiannya dari teman imajinasinya. Mendengar penjelasan itu, Beth dan Kevin mulai menyadari pentingnya memberikan perhatian lebih pada Josh, tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga berperan sebagai teman yang bisa dipercaya. Mereka bertekad untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Josh, terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat mengurangi rasa kesepiannya dan mengalihkan fokusnya dari teman imajinasinya. Atas saran yang diberikan oleh Dr. Seeger, Beth dan Kevin mulai memahami bahwa kesepian mungkin menjadi penyebab utama dari keberadaan teman imajinasi Josh. Beth kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dr. Seeger, apakah Josh membutuhkan obat-obatan? Dr. Seeger menjelaskan bahwa tidak perlu memberikan obat-obatan pada Josh. Yang dibutuhkan hanyalah menjalankan saran-saran yang telah diberikan. Ketika mereka ingin pergi, Josh sempat memanggil nama Z, teman imajinasinya yang sontak membuat ekspresi wajah Dr. Seeger berubah. Josh, let's go. Come on, Z. Z? Yeah, that's what he called. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan sarapan pagi, Beth berencana untuk mengajak Josh berlibur di taman bermain anak-anak, sementara Kevin bersiap untuk pergi bekerja. Begitu tiba di taman bermain, Josh tampak sangat bahagia mencoba berbagai permainan yang ada. Begitu pula dengan Beth yang merasa senang melihat putranya bahagia. Tetapi kegembiraan Beth berubah menjadi kekhawatiran saat ia tiba-tiba melihat sesosok bayangannya bermain bersama Josh. Takut terjadi apa-apa pada Josh, Beth pun segera mencari keberadaannya dan menemukan Josh yang dalam keadaan pingsan. Tapi ternyata Josh hanya bercanda dengan berpura-pura pingsan. Malamnya saat makan malam bersama, Josh lagi dan lagi menunjukkan perilaku yang aneh, di mana dia meminta Beth untuk mengambilkan makanan untuk Z juga. Kemudian Beth menceritakan pada Kevin tentang sosok makhluk yang dia lihat tadi di taman bermain. Beth yakin bahwa itu adalah Z. Meskipun sudah menjelaskan pada Kevin, tapi Kevin tidaklah percaya pada perkataan Beth karena menurutnya sosok Z tidaklah nyata. What's on your mind? So Josh was playing at Playzone. I saw Z isn't real. Malamnya sebelum tidur, Beth sempat mendengar Josh berbicara lagi dengan teman imajinasinya. Keesokan harinya datang berita duka untuk Beth di mana ibunya meninggal dunia. Tentu kematian mendadak ibunya membuat Beth dan Jenna merasakan kesedihan yang mendalam, terlebih lagi karena mereka tidak bisa berada di sana untuk menemani ibu mereka di saat-saat terakhirnya. Beth yang sedang berkeliling rumah masa kecilnya secara tidak sengaja mendengar suara dari arah ruang bawah tanah. Ketika ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari mainan abjad yang mengeluarkan bunyi huruf Z. Namun kebingungan melanda Beth saat Beth menemukan bahwa mainan itu sudah tidak berfungsi lagi, membuatnya bertanya-tanya dari mana asal suara tersebut. Setelah kematian ibunya, Beth dan Jenna akan sibuk dalam beberapa hari ke depan dalam upaya mengatur segala urusan pemakaman untuk ibu mereka. Oleh sebab itu, Beth berencana untuk menitipkan Josh pada teman-teman sekolahnya agar dirinya bisa lebih fokus dalam mengurus pemakaman ibunya. Namun ketika Beth mencoba menelpon orang tua dari teman-teman Josh, mereka semua kompak menolak untuk menjaga Josh. Hal itu disebabkan karena teman-teman Josh takut pada Josh yang suka bersikap kasar. Karena tak ada yang mau menerima Josh, Beth pun terpaksa membawa Josh ke rumah Georgia, berharap Georgia mau menjaga Josh untuk sementara waktu. Josh kemudian bertanya pada Georgia di mana keberadaan Daniel. Georgia pun mengatakan bahwa Daniel sedang tidur di lantai atas. Namun terlihat dari raut wajah Georgia yang sepertinya takut dengan kehadiran Josh. Meski begitu, Georgia berusaha menyembunyikan raut wajahnya di hadapan Beth. Lalu terjadilah kejadian yang tidak terduga di mana Josh tiba-tiba mendorong Daniel dari lantai atas yang menyebabkan Daniel mengalami luka parah. Akibat insiden ini, Georgia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Beth dan menolak untuk berurusan dengannya lagi. Georgia menyatakan bahwa alasan dia menolak untuk menjemput Josh lagi adalah karena perilaku agresif Josh yang berdampak pada semua anak, termasuk Daniel. Perbuatan Josh kali ini tidak bisa dimaafkan oleh Georgia. Daniel terpaksa harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu.
Tak hanya Georgia saja yang merasa takut dengan sikap Josh, Beth sendiri juga merasa takut dengan sikap Josh yang semakin lama semakin keterlaluan. Bahkan Beth terpaksa memberikan obat kepada Josh secara diam-diam tanpa memberitahu Kevin terlebih dahulu. Semua ini terpaksa dilakukan oleh Beth agar Josh dapat mengendalikan dirinya lebih baik, meskipun dia tahu bahwa tindakan ini akan menimbulkan konsekuensi apabila terus-menerus mengkonsumsi obat-obatan. Beth sudah memanggil Josh untuk sarapan terlebih dahulu, namun Josh tak kunjung datang. Oleh karena itu, Beth terpaksa pergi menuju kamarnya, dan alangkah terkejutnya Beth setelah melihat gambar mengerikan berada di dinding kamar Josh. Josh berkata bahwa itu adalah Z. Beth pun menghiraukan gambar itu lalu meminta Josh untuk sarapan terlebih dahulu. Awalnya Josh menolak karena dilarang oleh Z, seakan-akan Z mengetahui tentang obat yang dimasukkan Beth ke dalam makanan Josh. Tapi berkat rayuan Beth, akhirnya Josh mau menghabiskan sarapannya. Setelah sarapan selesai, Beth mengajak Josh untuk pergi ke rumah ibunya, di mana Beth dan Jenna berencana untuk mengemas beberapa barang dari rumah ibunya dan membawanya pulang. Oh, a giant bag of badges from... Perjalanan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Josh untuk sedikit mengalihkan pikirannya dari Z. Ketika mereka sampai di rumah ibu Beth, Beth menemukan beberapa barang lama seperti foto-foto kenangan masa kecilnya yang tersimpan rapi di dalam kotak, serta beberapa rekaman video masa kecilnya yang menggambarkan momen-momen indah bersama keluarganya. Setelah selesai mengemas barang-barang tersebut dengan hati-hati, mereka pun segera pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Beth langsung memutar salah satu rekaman video masa kecilnya. Rekaman itu menampilkan momen ulang tahun Jenna yang kedua. Dalam rekaman tersebut, ayah dan ibunya terlihat bingung mencari Beth yang tiba-tiba saja menghilang. Setelah dicari, mereka menemukan Beth yang sedang bermain-main dengan teman imajinasinya. Melihat rekaman itu, Beth merasa terkejut dan merinding karena ternyata dia juga pernah bermain dengan sosok bernama Z saat Beth masih kecil. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa hubungan Josh dengan sosok Z bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele karena semua ini ada kaitannya dengan masa kecil Beth. Beth yang merasa takut memilih untuk membakar rekaman itu dan tidak ingin menceritakan hal itu pada Kevin. Keesokan harinya, Kevin yang kebetulan mendapat libur mulai mengecat gambar mengerikan di kamar Josh. Sembari Kevin sibuk mengecat, Beth pun menyiapkan makanan untuk Josh. Tapi tiba-tiba saja Josh datang memberitahu Beth bahwa dia merasa tidak enak badan. Bahkan Josh mendadak muntah-muntah. Josh, come and eat! Beth pun merasa curiga jika semua ini adalah efek samping dari obat yang Beth berikan pada Josh. Beth pun segera menelpon dokter yang meresepkan obat tersebut. Kevin yang sempat mendengar pembicaraan Beth membuat Kevin merasa sangat marah karena Beth memberikan obat pada Josh tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Son on medication and didn't tell me? Give me the pills. They were helping Kevin. Malam harinya, Beth yang tengah menjaga Josh di kamarnya mendengar suara mainan yang dibawa dari rumah ibu Beth berbunyi huruf Z. Namun kejanggalan terjadi ketika mainan itu juga memanggil nama Beth, padahal seharusnya mainan itu sudah tidak berfungsi lagi. Tidak hanya itu, mainan tersebut juga menyebut kata Imagines. Beth mulai terbayang-bayang dengan kata Imagines, dan Beth seketika terkejut melihat wujud asli dari Z yang muncul tepat di depan matanya. Beruntung saja Kevin datang dan segera menenangkan Beth yang dalam keadaan ketakutan. Beth akhirnya memutuskan untuk memberitahu Kevin bahwa sosok Z benar-benar nyata. Dia juga menceritakan bahwa Z pernah menjadi teman imajinasi Beth sewaktu dirinya masih kecil. Meski sudah menceritakannya pada Kevin, tampaknya Kevin masih belum percaya pada semua perkataan Beth. Merasa sangat terbebani oleh peristiwa yang terus mengganggunya, Beth memutuskan untuk menelpon Dr. Seeger. Namun kali ini bukan untuk berkonsultasi mengenai Josh, melainkan untuk dirinya sendiri. Beth merasa sangat membutuhkan seseorang yang dapat diajak berbicara, dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sesampai di rumah Dr. Seeger, Beth terkejut mendengar perkataan Dr. Seeger yang mengungkapkan bahwa sosok Z pernah mendatangi Beth saat masih kecil dulu. Beth pun seketika merasa bingung dari mana Dr. Seeger bisa mengetahui tentang hal tersebut. Terungkaplah bahwa ketika Josh menyebut nama Z kemarin, Dr. Seeger seakan-akan teringat dengan sesuatu, dan setelah diingat-ingat lagi, akhirnya Dr. Seeger menyadari bahwa sosok Z juga pernah datang kepada Beth pada masa kecilnya.
Dulu orang tua Beth meminta bantuan pada Dr. Seeger untuk membantu mengatasi masalah teman imajinasi Beth yang membuat Beth berubah menjadi kasar. Sosok Z berhenti mendatangi Beth karena Beth mulai beranjak dewasa. Lalu Dr. Seeger menunjukkan rekaman dari masa lalu di mana memperlihatkan Beth sewaktu kecil sedang diberikan beberapa pertanyaan oleh Dr. Seeger. Semua perilaku yang ditujukan oleh Josh akhir-akhir ini ternyata juga dialami oleh Beth saat itu. Dr. Seeger sangat yakin bahwa sosok Z kembali mendatangi Beth melalui perantara Josh agar Z bisa terhubung dengan Beth lagi. Josh hanya dijadikan sebagai perantara oleh Z. Sosok Z sepertinya lebih tertarik pada Beth daripada Josh. Ini dibuktikan dengan Beth yang sering diganggu Z akhir-akhir ini, dan Z juga perlahan mulai menampakkan dirinya di depan Beth. But it wants only you. Setelah mendengar penjelasan Dr. Seeger, Beth pun segera kembali pulang. Dalam perjalanan, Beth mencoba menelpon Kevin untuk memberitahukan semua ini. Namun ternyata Kevin tidak bisa dihubungi sama sekali. Sementara itu di rumah, Kevin ternyata mulai diganggu oleh sosok Z. Beth yang baru saja tiba di rumah melihat rumahnya yang sudah dalam kondisi kebakaran. Tanpa ragu, Beth bergegas masuk ke dalam rumahnya yang terbakar, di mana ia hanya menemukan Josh yang masih hidup, sementara Kevin sudah tergeletak tak bernyawa akibat serangan Z. Josh yang sedang ditawan oleh Z tampak sangat ketakutan. Namun Beth dengan berani mencoba membujuk Z untuk melepaskan Josh. Jika Z mau melepaskan Josh, Beth berjanji akan selalu menjadi teman untuk Z dan akan selalu bermain bersama Z, sama seperti saat Beth sewaktu kecil dulu. Z pun menuruti perkataan Beth dan mulai melepaskan Josh. Keesokan harinya, Beth pun pergi ke rumah Jenna dan berencana untuk menitipkan Josh pada Jenna karena hanya Jenna satu-satunya orang yang bisa ia percaya dalam merawat Josh. Sementara itu, Beth merencanakan untuk kembali ke rumah masa kecilnya, tempat di mana dia berjanji akan bermain bersama Z seperti yang mereka sepakati sebelumnya. Selama beberapa hari berada di sana, Beth menghabiskan waktu bersama Z dengan berbagai aktivitas mulai dari bermain, bercakap-cakap, hingga mengingat kenangan masa kecil yang membuatnya terikat lagi dengan Z. Lalu datanglah Dr. Seeger yang menanyakan kondisi Beth. Dr. Seeger sudah mendengar langsung cerita dari Jenna tentang Beth yang kembali ke rumah masa kecilnya dan turut berduka atas meninggalnya Kevin. Awalnya Beth mempersilahkan Dr. Seeger untuk masuk ke rumah, tapi begitu melihat Z yang mulai menampakkan diri dan seperti ingin menyakiti Dr. Seeger, akhirnya Beth memintanya untuk segera pergi, khawatir bahwa Z akan melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa Dr. Seeger. He's there with you, isn't he, Beth? Created this thing. It's all in your head. Tak ingin ada yang terluka, Beth memutuskan untuk mengisolasi dirinya dengan menutup semua akses keluar masuk dari rumah itu menggunakan papan kayu. Setelah itu, Beth berbaring sejenak sambil mengamati foto-foto di ponselnya yang menampilkan kenangan manis bersama dengan keluarganya. Akan tetapi ternyata Z tidak suka dengan hal itu, dan paginya Beth melihat ponselnya yang sudah hancur akibat dirusak oleh Z. Lalu suatu pagi saat Beth baru saja bangun dari tidurnya, Z meminta Beth untuk mengenakan dress karena mereka akan segera menikah. Beth pun terpaksa menuruti kemauan Z. Setelah itu Z dan Beth pun kembali bermain bersama. Lalu Beth mengambil kesempatan menelpon Jenna untuk menyampaikan rasa rindunya pada Josh. Tapi ternyata Z sangat marah karena Beth mencoba berhubungan lagi dengan Josh. Akibatnya Z pun langsung menerobos keluar rumah dan mencari keberadaan Josh yang saat ini berada di rumah Jenna. Mom? Hey! I'm on my way up! Beth yang melihat hal itu segera menelpon Jenna.
Beth meminta Jenna untuk segera pergi dari rumah dan menjaga Josh karena saat ini sosok Z sedang bergerak menuju ke tempat Jenna. Akan tetapi semuanya terlambat. Josh telah menghilang dan dibawa oleh Z ke suatu tempat. Jenna yang kebingungan mencari keberadaan Josh mulai mencarinya di setiap sudut rumah, namun ia tak kunjung menemukan keberadaan Josh. Lalu Jenna berkeliling keluar rumah hanya untuk mencari Josh. Sampai pada akhirnya Jenna melihat Josh yang bermain di rel kereta api bersama dengan Z. Terlihat dari kejauhan sebuah kereta api akan melintas dan tentunya Jenna tidak akan sempat menyelamatkan Josh. Jenna sudah memanggil Josh berkali-kali, tapi Josh sama sekali tidak mendengarnya. Beth yang masih terhubung dengan Jenna melalui telepon merasakan kepanikan dan ketakutan apabila Josh terluka. Tanpa berpikir panjang, Beth mengambil keputusan nekat dengan melakukan bunuh diri. Beth menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Z adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri karena Z hanya menginginkan kehadiran Beth. Beth yakin bahwa setelah Z merasakan kematian Beth, Z pasti akan menghilang dari dunia ini. Meskipun keputusan ini berat, Beth yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk menyelamatkan Josh dan mengakhiri teror sosok Z. Ternyata terbukti benar. Setelah Beth melakukan bunuh diri, Josh tiba-tiba tersadar dari pengaruh Z dan akhirnya selamat dari kejadian tersebut. Beberapa menit kemudian, Dr. Seeger dan beberapa petugas polisi tiba di tempat kejadian dan menemukan Beth yang hampir saja kehilangan nyawanya akibat tindakan nekatnya. Beruntung mereka datang tepat pada waktunya sehingga Beth berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Beth terlihat hanya diam saja dan tidak mau berinteraksi dengan Josh maupun Jenna. Sepertinya Beth masih terpukul oleh apa yang baru saja terjadi pada keluarganya. Karena Beth tidak jadi mati, secara otomatis sosok Z akan terus menghantui mereka. Dan kini Josh kembali merasakan keberadaan Z, sadar bahwa bahaya yang mengintai mereka belum benar-benar berakhir. Kemungkinan besar alasan lain Beth menjadi pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain adalah karena dirinya tidak ingin membuat Z cemburu. Jika hal sebelumnya terulang kembali, bisa saja Z akan marah dan membunuh Josh maupun Jenna. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.